Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ali Molander. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cowok kok jadi perawat. Mungkin itu terdengar aneh karena kebanyakan cowok itu masuknya jurusan fisika, kimia, bahasa Inggris, atau jurusan-jurusan yang banyak diminati mahasiswa gitu. Bukan seperti kesehatan, karena kesehatan kan notabene itu cewek, apalagi perawat. Karena di kampus saya pun 70% itu perempuan, 30% itu laki-laki. Di kelas saya ada 30 mahasiswa dan cowoknya hanya 5, lebihnya cewek. Kenapa? Ya emang begitu. Jadi alasan saya masuk kuliah karena maksudnya alasan saya menjadi perawat karena yang pertama, perawat adalah pekerjaan yang mulia. Ketika saya kuliah nanti dan bekerja, saya akan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang tua, dan untuk doi saya nanti. Amin. Jadi buat kalian yang mau jadi perawat, walaupun kalian cowok, ya terjun aja. Karena ketika kalian menjadi perawat, kalian akan menjadi bermanfaat kok. Kalian adalah orang-orang yang siap mengamalkan ilmu kerja kalian untuk masyarakat dan bisa membuat manfaat dengan cara menyembuhkan sebuah penyakit pada manusia. Ingat loh, ketika kalian menyembuhkan penyakit pada masyarakat atau manusia atau orang, itu ada sebuah rasa bangga gitu. Ada sebuah doa juga dari orang yang sakit tersebut, dan mereka berkata terima kasih ya karena sudah menyembuhkan saya. Dan di situ kita selaku tenaga medis, perawat sangat bahagia, sangat bangga. Untuk itu saya ingin terjun di dunia kesehatan. Itu yang poin yang pertama. Jadi alasan saya masuk perawat karena perawat itu adalah pekerjaan mulia. Oke. Kemudian yang kedua, kuliah perawat itu banyak ceweknya. Bayangin setiap hari kalian melihat cewek-cewek yang cantik, sudah gak heran gitu. Anak perawat itu pasti cakep-cakep, cantik-cantik. Maka dari kalian, buat yang cowok, hati-hati ya, karena bisa jadi playboy dan lain sebagainya. Yang penting kalian jaga mata aja, karena ketika kalian kuliah di dunia kesehatan, kalian akan melihat orang-orang yang bersih, putih, dan lain sebagainya. Dan kalian terkadang akan insecure, tetapi kalian akan bangga juga menjadi minoritas. Oke? Karena banyak cewek juga menjadi alasan saya masuk kuliah perawat. Karena dengan banyak cewek saya bisa fokus, bisa berkenalan, dan gak minder. Itulah saya. Oke, poin yang ketiga, langsung aja. Perawat itu idaman mertua, percaya nggak? Karena perawat itu notabene bekerja untuk masyarakat dan mempunyai seragam seperti saya. Bukan hanya itu, tetapi ketika orang perawat itu akan disukai mertua karena dia bisa menjaga dirinya, bukan hanya dirinya, tapi calon istrinya, calon pasangannya. Untuk itu buat kalian yang jurusan perawat, pasti percaya dengan saya atau sepakat dengan saya, boleh ditulis komentar bahwasannya perawat itu idaman mertua. Perawat, bidan, ataupun anak kesehatan ya, boleh langsung aja komentar. Kita berbagi kisah di situ, oke? Kita buktikan bahwasannya anak kesehatan adalah idaman mertua, oke? Kemudian selanjutnya yang keempat, peluang kerja itu yang besar. Ketika kalian menjadi mahasiswa perawat dengan mahasiswa biasa, itu peluang kerjanya itu lebih tinggi perawat. Karena apa? Dunia kesehatan sangat dibutuhkan, sangat besar peluangnya. Karena rumah sakit itu pasti membutuhkannya seorang perawat, apalagi banyak rumah sakit banyak membutuhkan perawat juga. Untuk itu buat kalian yang minder akan bingung kuliah, bisa kasih opsi untuk ngambil jurusan keperawatan aja, karena udah pasti bisa kerja dan bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin. Seorang perawat akan disiplin dan akan rajin, karena ketika perawat terjun ke rumah sakit, mereka akan mendapatkan sebuah masalah-masalah seperti deadline, seperti harus merawat ini, orang itu, dan waktunya bersamaan. Mereka harus bisa menyesuaikan, dan mereka akan terbentur
dan akan terbentuk. Mereka terbentur hingga terbentuk menjadi seorang perawat yang profesional. Mungkin mereka akan melakukan sebuah kesalahan. Mungkin ada kesalahan ketika memasang infus atau menyuntik dan lain sebagainya. Tapi ketika permasalahan itu muncul, mereka akan belajar dan akan terbentur. Ketika terbentur lama-lama akan terbentuk menjadi perawat profesional. Tidak ada seorang perawat yang dulunya langsung bisa memasang infus, nggak ada. Mereka butuh proses, mereka harus butuh keberanian, dan mereka ada waktunya gitu untuk bisa. Untuk itu saya sarankan buat kalian yang ingin menjadi tenaga medis, langsung aja menjadi perawat. Apalagi di COVID-19 ini banyak perawat yang gugur juga. Kita berikan doa kepada mereka bahwasannya mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Mereka orang-orang terdepan yang menghadapi sebuah penyakit yang tidak kelihatan, sebuah virus yang tidak kelihatan, sebuah musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19. Untuk itu kita saling mensupport. Jika kita selaku tenaga medis berjuang menjadi garda terdepan, izinkan kalian untuk mematuhi sebuah protokol kesehatan. Karena pada dasarnya kita harus saling melengkapi. Jika saya bisa atau kami tenaga medis bisa membantu kalian, mengobati kalian, izinkan kalian membantu kami dengan cara mematuhi protokol kesehatan, sehingga penularan COVID-19 tidak sampai luas, tidak sampai bertambah jumlah korbannya, dan tidak sampai meluas kemana-mana. Karena kita harus saling membantu satu sama lain untuk menumpas atau menghilangkan penyakit COVID-19 ini. Dan terima kasih juga buat orang-orang yang sudah bantu tenaga kesehatan dengan logistik ataupun lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat, terutama di bidang kesehatan mereka yang notabene adalah APD, alat pelindung diri mereka agar terhindar dari penyakit COVID-19 itu. Dan kita sama-sama berdoa juga semoga COVID-19 ini cepat hilang, cepat musnah, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa kuliah dengan tatap muka, tidak online lagi, dan kita bisa bercengkrama dan musyawarah lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Buat kalian yang belum like, share, and subscribe, langsung aja di subscribe. Karena dengan kalian subscribe channel ini, saya akan termotivasi untuk membuat video-video yang lainnya. Walaupun video-video ini hanya sebuah ungkapan kata-kata saja, semoga di lain kedepannya saya bisa memperbaikinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Walaupun ini masih kata-katanya masih susah dicerna atau dipahami, ini proses belajar saya, dan tetap dukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.